Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku tuh mau cerita kembali ke teman-teman karena aku udah pernah bikin video ini cukup lumayan panjang, tapi kayaknya itu nggak bagus. Aku mau bikin ringkasan cerita. Aku bucin ke seseorang selama 10 tahun dan pasti teman-teman juga uh, pernah bucin ke seseorang sampai sebucin-bucin itu. Nah, ini ceritanya tuh singkat aja di sini dan ini cerita kebucinan aku. First, nah, pertama pertama kali aku kenal dia itu di sebuah acara berskala besar yang mana mempertemukan aku sama dia di sebuah camp gitu. Nah, aku tuh first love kayak jatuh cinta pertama gitu sama dia. Terus karena baru kenal beberapa bulan aja terus aku pepet terus, maksudnya aku maksa banget biar bisa deket sama dia. Terus akhirnya aku bisa nih berakhir dekat sama dia. Terus di awal-awal kami dekat itu dia kan anak asrama dan aku anak sekolah negeri nggak di asrama gitu, jadi dia tuh jarang bawa HP. Saking bucinnya aku sama dia dan jarang menerima chatan dia karena dia sekali-sekali bawa HP atau bukan bawa HP gitu, aku jarang terima pesan dari dia. Karena saking senangnya pesan-pesan itu aku abadain di sebuah buku loh. Ini kayak diary, ini kayak diary gitu. Dan aku dari ini juga kayak ada sekalian foto-fotonya, aku kasih lihat itu ada foto-fotonya gimana aku kenal sama dia, gimana sampai akhirnya aku deket sama dia. Dan aku uh, apapun chattingan atau SMS kami yang aku dapat dari dia, aku catat di buku ini pakai tanggal, bulan, hari dan tahunnya sekalian. Itu kebucinan aku yang pertama dan itu aku lakuin selama 2 tahun lamanya. Karena setelah 2 tahun kemudian, waktu itu kami ketemu, aku kelas 2 SMA dan dia kelas 3 3 SMA. Terus 2 tahun setelah itu, pokoknya pas aku masuk kuliah aku berhenti mencatat chatan dia. Tapi aku tetap tuh mengkoleksi semua yang misalnya pernah aku terima dari, contohnya waktu kami di acara itu kami pernah bikin baju gitu karena kami dipasangkan dalam sebuah drama dan ada bajunya, dan itu aku save bajunya. Kayak aku menyimpan foto dia dan SMS-an dia tuh kayak psikopat gak sih aku? Enggak ya. Terus saking bucinnya juga sama dia, aku pernah mati-matian belajar untuk merajut biar bisa ngasih kenang-kenangan ke dia sebelum dia pergi ke Jakarta pas dia diterima di universitas dia. Padahal aku udah belajar merajut itu sekitar 3 tahun gak bisa-bisa, tapi karena aku pengen banget ngasih ke dia, dua hari belajar aja aku udah bisa gitu. Terus kebucinan aku yang ketiga, aku tuh pernah bekerja jadi apa waiters gitu. Enggak sih yang ngantar-ngantar makanan di kafe, di salah satu kafe yang terkenal di daerah ini, di sebuah tempat wisata. Aku dapat gaji sekitar 3 juta dan itu pun kerjanya dari jam 5 pagi sampai jam 2 subuh. Jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu kami kerja di kafenya, jam 10 malam sampai jam 2 subuh itu kami buka pop mie untuk anak orang-orang pemandian gitu kan. Terus aku pernah memang mati-matian banget mau pergi studi banding. Pokoknya aku selama 10 tahun ini aku berusaha banget untuk deket sama dia, tapi ya endingnya adalah dia nikah sama orang. Tapi aku mensyukuri proses itu, aku menerima proses itu karena dia tidak pernah meminta untuk aku suka sama dia, tapi dia juga baik ke aku. Jadi kayak Arafa bilang kayak ini, dia tuh nggak pernah ada jejak negatifnya di hidup aku. Jadi aku nggak bisa benci sama dia dan juga bisa marah ketika dia bilang dia mau nikah. Sebenarnya aku marah, bohong banget kalau aku nggak marah. Kalau aku nggak marah berarti aku nggak menunjukkan seberapa dalam sukanya aku sama dia kan. Aku marah tapi aku nggak bisa marah karena kami, ya simpelnya karena kami dekat kayak gitu aja sama dia kan. Dekatnya, aku nggak ngasih dia kado, dia juga ngasih aku kado. Aku bilang aku melakukan sesuatu, dia respon baik. Jadi aku, entah aku karena bego, pokoknya dia nggak punya kesan jelek di hidup aku yang bikin aku kecewa. Ya udah, dia karena dia nikah sama orang dan itu ending karena aku nggak bisa maksa orang untuk suka balik sama aku. Karena ketika kita memaksa orang lain untuk bersama kita dengan sebuah paksaan, rasanya itu nggak bakalan berakhir baik. Aku berharap dia sih hidup bahagia, senang, tapi
aku maksudnya bikin video ini bukan juga mau ngasih tahu dia bahwa aku mati-matian banget pengen banget sama dia, enggak, tapi aku berinvestasi di hidup aku dengan cerita-cerita yang aku udah buat. Kayak buku ini, aku sebenarnya sering lihat buku ini, aku sering nangis, tapi sekarang udah nggak lagi. Sempat mau dibakar, tapi wah, aku pernah loh koleksi chat orang di sini sampai segitu lamanya, sampai 2 tahun lamanya, dan itu konkret lengkap juga. Terus aku pernah loh berusaha mati-matian banget untuk kasih dia kado karena aku benar-benar sayang atau suka sama dia gitu. Itu adalah best moment dalam hidup kita, dan mungkin ketika aku udah punya suami nanti aku akan tanya dia apa boleh aku save book ini gitu. Kalau enggak ya udah aku bakar gitu. Jadi aku bikin video ini buat nunjukin ke orang-orang asik loh sebenarnya mencintai sesuatu itu dengan cara yang unik, tapi ada juga yang bilang aneh. It's okay, it's okay. Ada juga nggak sih yang seaneh aku sampai nulis buku, catatannya aku simpan di sini, sampai aku di buku ini juga ceritakan apapun yang ingin kuceritakan ke dia. Tapi menurut itu best moment sih menurut aku. Aku juga berharap dia hidup bahagia sama pasangannya yang aku nggak tahu siapa. Dan kita itu pasti mendapatkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan untuk bikin video ini terjadi cukup lama dari kejadian dia udah menikah, dan itu sebuah kelegaan. Maksudnya aku sudah menerima kenyataan yang ada, aku sudah tidak marah, aku sudah tidak komplain dengan Tuhan lagi. Apa yang dia tetapkan ke aku berarti itu yang terbaik untuk aku. Begitu juga mungkin aku dapat pasangan yang terbaik di hidup aku, dan semoga aku dilapangkan juga hidupnya. Dan itu tentang kebucinan aku. Teman-teman juga punya kebucinan, semoga kebucinannya berakhir bahagia, nggak berending buruk kayak aku. Tapi aku selalu bilang ke diri aku sendiri, setelah ini kalau aku bertemu dengan orang yang kayaknya umur 25, bukan kebucinan lagi, mungkin kayak cinta sejati, maksudnya orang yang emang terakhir di hidup aku, semoga aku bisa mencintai dia lebih baik lagi. Karena mungkin cowok yang aku temui sebelumnya, aku bukanlah cinta yang aku berikan ke dia itu bukanlah apa yang dia butuhkan, tapi dia butuhkan apa yang dia terima dari orang lain, maksudnya orang yang dia jadi istri dia. It's mean aku belum cukup untuk dia, bukan karena aku kurang baik, atau bukan karena dia lebih baik atau dia lebih buruk, tapi karena mungkin aku bukanlah yang terbaik untuk mengisi hidup dia. Karena pasangan itu adalah menyesuaikan atau melengkapi, mungkin bukan aku yang cocok sama dia. Untuk bilang ini semudah itu dan selapang itu, aku butuh proses yang cukup panjang sebelum sesantai ini bilang dia untuk orang lain. Aku sampai menang, aku nggak mau bilang aku sampai seberduka itu, tapi bohong kalau aku nggak sedih. Tapi sekian, terima kasih. Ceritanya seperti itu sebelum mungkin buku ini telah menemui akhirnya, buku ini telah menemui endingnya. Semoga setiap orang yang ada dalam buku ini berakhir bahagia, karena cerita ini, yang di dalam ini termasuk teman-temannya juga, gimana kami menjalani kehidupan kami selama 10 tahun aku suka sama dia. Great life pokoknya. Bye bye.